Dan kini sudah hadir dua narasumber yang hadir di pagi ini di Studio Berita 1, pemimpin redaksi Jurnal Nasional Budi Winarno dan juga redaktur pelaksana majalah Tempo Budi Setiarso. Selamat pagi Mas Budi. Ini dua-duanya Mas Budi nih. Iya Mas Budi Winarno, ini kalau kita lihat kemarin dinamika ini terkait dari RUU Pilkada pengesahannya, seperti apa Anda menanggapi? Ya, RUU Pilkada itu kalau dilihat prosesnya seolah-olah saya bilang, seolah-olah sangat dinamis gitu ya. Seolah sangat dinamis itu dari siang sampai dini hari itu sangat dinamis itu, kita lihat hujan interupsi segala macam itu. Tapi sebenarnya semua yang hadir ke ruang sidang itu sudah membawa agenda masing-masing. Jadi praktis dinamika yang terjadi adalah dinamika yang lebih cuma di permukaan, tidak dinamika substansial gitu. Itu saja yang saya lihat dari hiruk pikuk sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada kemarin. Jadi hiruk pikuk hanya dari permukaan, substansinya tidak. Saya bawa agenda ini harus disepakati, si B bawa agenda seperti ini harus disepakati, sudah seperti itu, tidak ada kompromi. Opsi ketiga yang sempat mengemuka dan seolah-olah hampir diterima pun akhirnya di-cut. Jadi pada akhirnya cuma memilih A atau B seperti itu. Ya, lobby-lobby di permukaan begitu ya. Kalau kita lihat Mas Budi Setiarso ini bagaimana kemarin juga aksi walkout dari Partai Demokrat ketika juga terakhir itu sidang juga rusuh dengan Pak Marwara Sirait juga maju ke depan juga protes kepada Pak Priyo begitu ya. Ini bagaimana? Iya, jadi ini kita menyaksikan sebetulnya satu perebutan kepentingan dan kekuasaan begitu ya. Kalau kita melihat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah pilkada itu langsung atau melalui DPRD. Kita menyaksikan ini kan rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah awalnya kan. Di situ ada konsep karena menganggap pemilihan langsung itu membebani biaya yang cukup tinggi, kemudian ada kerusuhan-kerusuhan dan segala macam, maka pemerintah mengajukan satu usul ke DPR. Gubernur dipilih oleh DPRD, sementara yang di bawahnya dipilih oleh langsung. Tapi perkembangan di DPR tidak ada partai yang setuju waktu itu. Jadi semua menganggap pemilihan langsung harus dipertahankan. Tapi kita menyaksikan setelah pemilihan presiden, partai-partai yang awalnya mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta, antara lain Golkar, PAN, PKS, kemudian ada Gerindra, ada P3, mereka berubah sikap. Dari yang tadinya tidak menyetujui pemilihan oleh DPRD, lalu kemudian mereka mengeblok semua untuk mengembalikan kekuasaan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah. Nah di situ kita menyaksikan ketidakkonsistenan sikap partai-partai itu. Ini ada hubungannya dengan kekalahan mereka di calon presiden kan. Jadi mereka merasa dengan komposisi partai, kekuatan kursi mereka di daerah-daerah, dengan pemilihan melalui DPRD, maka partai-partai ini akan menguasai pemerintahan daerah yang pada gilirannya akan menjadi kompensasi atas kekalahan mereka di pemilihan presiden. Saya pikir lobby bergeningnya seperti itu ya? Iya, karena sekali lagi awalnya mereka sama sekali tidak ada yang setuju untuk melakukan pemilihan presiden melalui DPRD. Semua sepakat melalui pemilihan langsung. Sehingga waktu itu pemerintah kan sikapnya bergeser. Oke, pemilihan langsung dipertahankan tapi dengan sejumlah perbaikan. Misalnya untuk menekan biaya maka dilakukan secara serentak. Karena menurut perhitungan pemerintah pemilihan secara serentak ini akan bisa menekan hingga 40% dari biaya yang semula dilakukan pemilihan yang yang bervariasi waktunya itu ya. Lalu kemudian ada biaya kampanye yang ditekan serendah mungkin untuk menekan biaya kampanye gitu. Nah, kalau kita mengikuti sejarah perdebatan di DPR itu kan kita akhirnya menyimpulkan bahwa ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan apakah pemilihan ini harus diperbaiki dan segala macam, tapi ini adalah pertarungan kekuasaan yang telanjang yang kita bisa saksikan dalam satu hari yang kemarin, dan itu juga termasuk melibatkan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Pak Presiden SBY. Saya pikir itu yang perlu digarisbawahi gitu. Jadi kalau menurut saya Partai Demokrat adalah bagian dari permainan koalisi A dan koalisi B. Ketika mereka mengatakan ingin menjadi penyeimbang begitu dan pada akhirnya mereka juga walk out dan abstain begitu, ini pencitraankah atau memang dikatakan sesuai dengan idealnya? Saya tidak mengatakan ini apakah ini pencitraan atau tidak. Tapi ini adalah satu permainan politik yang sah tentu saja dan demokratis untuk
perebutan tadi kepentingan-kepentingan di dalam menyelenggarakan negara. Karena oke lah Pak Jokowi sudah mendapatkan kekuasaan di pusat, maka kelompok saya dong yang mendapatkan kekuasaan daerah. Kebetulan kan ada juga masalah-masalah misalnya komunikasi yang tidak baik antara Pak SBY dan Bu Mega yang memimpin PDI Perjuangan gitu. Ya. Itu yang saya bagian itu. Mas Budi Winarno, kalau kita lihat sebenarnya latar belakang dari walkout sendiri, Presiden SBY kecewa begitu ya, mengatakan berada di luar negeri bahwa ini sikap-sikap partainya sendiri tidak mewakili ketua partai begitu. Apakah memang seperti itu adanya ataukah ada unsur lain? Kalau kita lihat di permukaan ya, yang dinyatakan oleh SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat, terutama setelah merespon voting selesai, itu kan beliau langsung komen gitu ya, intinya keberatan, bahkan akan diinvestigasi segala macam siapa yang menjadi otak sikap walkout-nya Demokrat gitu ya. Itu sudah dinyatakan oleh SBY seperti itu. Artinya koalisi Merah Putih mungkin selesai dengan paripurna kemarin. Koalisi rakyatnya yang pro Jokowi sudah selesai. Satu selesai dengan kemenangan, satu selesai dengan kekalahan. Tapi tidak dengan Demokrat. Kelihatannya belum selesai ini. Jadi Presiden sebagai ketua umum Partai Demokrat menyatakan kecewa dan akan menyelidiki secara internal siapa yang menjadi dalang walkout segala macam. Tapi gitu mungkinkah ketua partai tidak mengetahui hal ini begitu, tidak dikomunikasikan, dan memang seburuk itukah komunikasi di era keterbukaan, mungkin di era modernisasi teknologi begitu ya? Iya, memang di saat kita sidang paripurna, Presiden sedang kunjungan ke New York gitu ya. Yang saya lihat sih cuma SMS segala macam ya, ke orang tertentu seperti itu. Tapi kelihatannya juga SMS-nya bukan berarti seperti yang dinyatakan atau yang disikapkan dalam paripurna gitu. Makanya kecewa gitu ya. Bahkan sebagai Presiden pun katanya beliau juga perasaan berat sekali kalau pada akhirnya harus menandatangani undang-undang tentang pilkada itu. Ironis juga karena kan Presiden SBY juga dipilih secara langsung begitu ya kalau kita lihat. Tapi juga harus menandatangani pada akhirnya di pemilu kada tidak langsung. Berat sekali kalau memang pada akhirnya akan menandatangani itu berat. Kalau saya ragu kalau Pak SBY tidak tahu itu ya, karena bahkan sejak sore kita sudah mendengar bahwa memang pada akhirnya Partai Demokrat akan mengambil sikap yang berbeda dengan PDI Perjuangan dan teman-temannya untuk menentukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kalau kita ikuti ya, sekarang ini kan fraksi Demokrat adalah fraksi terbesar dalam di periode 2009-2014. Artinya sikap mereka akan menentukan sekali, meskipun perbedaannya sangat tipis, untuk menentukan kemenangan dari dua kubu ini gitu. Nah, dalam komunikasi dengan publik baik melalui YouTube dan segala macam, Pak SBY memang mengatakan saya mendukung pemilihan kepala daerah langsung. Tapi sebenarnya di bawah mereka komunikasi dengan koalisi Merah Putih yang koalisi pendukung Pak Prabowo itu sangat intensif gitu. Mereka dengan bersikap netral saja itu sebetulnya sudah mengambil sikap untuk mendukung kubu yang mengembalikan DPRD kepada kubu pemilihan kepala daerah kepada DPRD gitu. Karena tadi perbedaannya sangat tipis gitu. Bahkan kita mendengar satu skenario yang lain sebelum sidang, beberapa orang anggota DPR yang tidak terpilih lagi itu diminta untuk tidak hadir pada saat voting. Memang kemarin ternyata skenario itu tidak terbukti, tapi ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu ya, sehingga kalau betul mereka melakukan voting maka kubu inilah yang menang gitu. Kubu yang ini mungkin akan bergulir kemana dinamikanya, mungkin Mas Budi Winarno, kalau kita lihat apakah akan judicial review ke Mahkamah Konstitusi akan bisa begitu berhasil atau memang seperti apa eskalasinya? Memang ada kabar mau diadukan ke MK gitu ya. Tapi SBY juga lagi berpikir apakah mungkin juga ke MA gitu ya. Tapi apapun, saya kira produk hukum yang bernama RUU Pilkada itu adalah program yang sah karena muncul dari DPR legislasi. Itu sehingga kalau toh maju ke MK belum tentu dimenangkan seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Baik, Mas Budi Winarno dan Mas Budi Setiarso, kita akan membahas nanti di segmen berikutnya mengenai penangkapan Gubernur Riau ini yang juga sedang hangat diperbincangkan. Kami akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.